Selamat berjumpa para Amarian yang terkasih. Pada saat ini kita akan belajar bersama mengenai ekonomi kelembagaan. Nah, para Amarian yang terkasih, selama ini kalian belajar mengenai ekonomi. Hukum yang terutama dalam ekonomi adalah di mana ada demand, di situ ada supply. Jadi ketika ada tuntutan, ketika ada kebutuhan, maka di situ ada ketersediaan. Nah, di dalam ekonomi kelembagaan, kita mau belajar bahwa sebetulnya ilmu ekonomi itu atau kenyataannya dalam praktek, ekonomi itu tidak sesederhana itu. Mengapa? Karena manusia itu merupakan pribadi yang tidak sungguh-sungguh bebas. Nah, oleh karena itu dalam ekonomi kelembagaan ini kita akan belajar untuk melihat bagaimana kenyataannya dalam praktek, manusia itu ketika dia membeli sesuatu itu belum tentu karena butuh. Supaya kalian tidak terlalu bingung lebih jauh, saya akan memberikan sebuah contoh yang sederhana. Misalnya begini, kalian kedinginan misalnya karena hari hujan. Jadi belakangan ini kan hujan terus ya, setiap hari hujan sehingga cuaca dingin. Tetapi entah kenapa ketika kalian datang ke kelas misalnya, terus melihat teman-teman di situ semuanya lagi makan es krim dengan enaknya. Nah, sebetulnya pada saat itu kalian merasa tidak kepingin es krim dan merasa tidak butuh es krim. Kalian tidak kelaparan, kalian tidak kepanasan, yang jelas tidak membutuhkan es krim. Tetapi dilihat-lihat kok yang lain semua makan es krim ya, kok kayaknya cuma saya sendiri yang nggak makan ya. Kayaknya aneh nih kalau saya sendiri nggak makan. Nah, lalu apa yang dilakukan? Akhirnya kalian beli es krim dan makan es krim juga. Nah, kita lihat di sini bahwa tidak ada kebutuhan sebetulnya, jadi tidak ada demand. Tetapi terjadi transaksi, terjadi kalian membeli es krim. Atau misalnya contoh yang lain, kalian sedang tidak membutuhkan sepatu, karena sepatu kalian sudah ada 3 pasang, itu pun tidak terpakai selalu semuanya. Biasanya hanya 1 atau 2 pasang saja, yang satu masih tersimpan, lama tidak terpakai. Terus toto teman-teman itu yang lain beli sepatu merek baru, yang lagi ngetren, yang lagi terkenal, dan kayaknya kok gaya banget gitu ya pakai sepatu yang baru itu. Lalu apa yang kalian lakukan? Walaupun kalian tidak butuh sepatu, tapi kalian beli juga gitu. Nah, apa yang kita lihat di sini bahwa ternyata yang dimaksud dengan ekonomi kelembagaan itu adalah transaksi ekonomi bisa terjadi karena kepengaruh kelembagaan yang ada. Nah, kelembagaan yang ada ini tidak selalu bersifat formal, tapi kelembagaan itu bisa merupakan sekelompok masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu merupakan kelembagaan masyarakat yang non-formal. Karena apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi tren saat itu mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi kita dalam bertransaksi. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar ekonomi kelembagaan. Mengapa? Karena apabila nanti kalian lulus menjadi manajer, menjadi seorang pimpinan perusahaan, atau menjadi seorang pimpinan dalam pemerintahan, maka kita perlu sekali untuk belajar ekonomi ini sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan berdasarkan kelembagaan masyarakat atau kelembagaan anggota organisasi atau kelembagaan anggota perusahaan yang ada di tempat kita. Ada banyak manfaat yang bisa kita petik apabila kita mempelajari ekonomi kelembagaan, yaitu antara lain misalnya penentuan kebijakan, membuat keputusan manajerial, strategi pemasaran, peningkatan SDM, melihat peluang bisnis, serta adaptasi dengan lingkungan masyarakat baru. Penentuan kebijakan, misalnya bagaimana? Seorang pemerintah daerah apabila dia hendak membuat kebijakan, tentu perlu melihat kelembagaan dari masyarakatnya lebih dahulu. Mengapa demikian? Jangan sampai kebijakan yang dibuat ternyata bertentangan dengan kelembagaan masyarakat yang dipimpinnya. Kalau bertentangan, apa yang akan terjadi? Kebijakannya tentu tidak akan bisa dijalankan dan bahkan akan menimbulkan protes atau gelombang yang tidak diinginkan. Lalu untuk membuat keputusan-keputusan manajerial, ini juga perlu dilihat bagaimana kelembagaan dari seluruh anggota perusahaan yang dimanage pada saat itu. Atau strategi pemasaran, misalnya saja, kita hendak menjual produk kita ke suatu kalangan tertentu. Nah,
kita harus melihat bagaimana kelembagaan masyarakat dari kalangan tertentu yang menjadi target pemasaran kita. Misalnya yang hendak kita jual adalah HP atau handphone. Lalu kalangan masyarakat yang menjadi target kita adalah kalangan anak muda yang kebetulan sungguh-sungguh menyukai media-media sosial dan membutuhkan banyak fitur-fitur yang mereka butuhkan untuk dapat berselancar di dalam media sosial dan dunia maya. Nah, maka apabila kita tahu kelembagaan masyarakatnya seperti itu, kita bisa membuat promosi-promosi, iklan-iklan, dan produk-produk yang sesuai dengan masyarakat yang menjadi target pemasaran kita. Dalam hal ini, anak-anak muda yang senang bermedia sosial dan berselancar di dunia maya. Untuk peningkatan SDM, ini juga tentu kita perlu melihat bagaimana kelembagaan masyarakatnya. Jadi misalnya kita menjadi seorang manajer dalam sebuah perusahaan, dan kemudian nilai-nilai yang hendak kita tanamkan di dalam anggota para perusahaan kita itu ternyata tidak sesuai dengan kelembagaan masyarakat yang sudah mereka hayati sejak dahulu kala misalnya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Maka kita perlu melakukan perubahan mindset. Mungkin lewat seminar, lewat workshop, lewat training-training, dan sebagainya. Kemudian untuk melihat peluang bisnis. Jadi misalnya kita mempelajari kelembagaan suatu masyarakat setempat, dipelajari misalnya masyarakat di situ menyukai fashion, maka kita punya peluang untuk bisnis fashion di sana. Lalu juga adaptasi dengan lingkungan masyarakat baru. Jadi kalau kita mau beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang baru, kita perlu mengetahui bagaimana kelembagaan masyarakat di tempat tersebut. Nah, untuk itu supaya bisa lebih jelas, kita perlu melihat apa perbedaannya ekonomi kelembagaan dan ekonomi biasa atau kita sering sebut sebagai ekonomi neoklasik. Nah, ini bisa dilihat bahwa ekonomi neoklasik itu berdasarkan teori-teori ekonomi yang dilihat dari sudut pandang atau perspektif individual. Jadi seolah-olah orang itu merupakan pribadi yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, dalam ekonomi kelembagaan, itu kita melihat bahwa bagaimanapun transaksi atau keputusan-keputusan ekonomi itu tergantung pada perspektif kelompok yang dipengaruhi oleh sosial dan budaya dari kelompok tersebut atau kelembagaan masyarakat tersebut. Jadi, kalau teori ekonomi neoklasik atau teori ekonomi yang lama, itu berdasarkan perspektif individual. Sementara ekonomi kelembagaan, yaitu yang lebih baru dan sebetulnya itulah yang menjadi kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, itu dilihat dari perspektif kelompok yang dipengaruhi oleh sosiologi dan budaya dari kelompok tersebut. Kelompok ini bisa kelompok masyarakat, bisa organisasi, bisa perusahaan, atau komunitas apapun. Jadi dalam teori ekonomi neoklasik, itu diasumsikan atau dianggap bahwa manusia itu adalah individu yang bebas, yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, tetapi kenyataannya, realnya, tidak ada satu manusia pun yang betul-betul bebas, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Sehingga apa yang menjadi keputusannya dalam bertransaksi, apa yang menjadi keputusan tindakan ekonominya dia, itu dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekelilingnya, dipengaruhi oleh apa yang dia pahami lewat lembaga pendidikan, lewat berita-berita, lewat internet, dan sebagainya. Kemudian juga dipengaruhi oleh paham-paham yang dia anut, yang dia pelajari mungkin dari tempat ibadat, dari agama, atau dari tradisi, dan sebagainya. Sehingga semua itu membuat manusia sebetulnya tidak ada yang sungguh-sungguh bebas. Sepanjang sejarah hidup manusia, dari dia lahir, dia bayi, kanak-kanak, hingga dewasa, dia tuh selalu dipengaruhi oleh apa yang dia pahami, oleh apa yang dia alami, oleh apa yang dia pikirkan. Nah, oleh karena itu pilihan-pilihan manusia itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam sejarah hidupnya, apa yang dia pahami, apa yang dia percayai, apa yang dia alami, apa yang dia pikirkan. Dengan perkataan lain, pilihan manusia itu dipengaruhi oleh apa yang ada di sekelilingnya.
Karena itu, keputusan manusia untuk bertransaksi ketika dia memilih mau membeli atau tidak mau membeli dengan harga murah atau berani membeli dengan harga mahal, itu semua dipengaruhi oleh apa yang dia terima, dia tangkap, dan dia alami selama ini. Tindakan manusia itu selalunya merupakan buah dari kepercayaan bersama yang dianut dalam satu kelompok masyarakat, komunitas masyarakatnya, atau komunitas organisasinya, atau komunitas perusahaannya, atau keyakinan bersama, atau ideologi bersama. Nah, kepercayaan, keyakinan, dan ideologi bersama inilah yang mempengaruhi transaksi ekonomi yang dia lakukan, yang mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi yang dia lakukan. Saya beri contoh, misalnya, sekelompok masyarakat itu haram makan daging babi, misalnya begitu. Maka transaksi ekonomi yang akan dia lakukan adalah dia tidak akan membeli daging babi. Atau misalnya, di tempat kita, ada satu hari kita harus berdiam diri di rumah, tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Nah, kemudian kalau misalnya ada orang yang melanggar, dia akan terkena hukum adat. Maka keputusan ekonominya atau tindakan ekonomi yang dilakukan adalah kalau kita orang luar, kita tidak akan datang ke kampung itu untuk jualan. Kalau kita orang dari kampung itu, kita juga tidak akan keluar rumah untuk jualan atau bekerja. Jadi, tindakan ekonomi manusia atau keputusan-keputusannya dalam bertransaksi itu merupakan buah dari kepercayaan bersama, keyakinan bersama, atau ideologi bersama. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu merupakan buah dari apa yang dia maknai ketika dia melihat suatu objek. Jadi misalnya suatu objek itu misalnya sebuah tas. Nah, bagaimana kita menilai tas itu tergantung dari apa yang mempengaruhi pikiran kita dalam lingkungan sosial budaya kita, dalam lingkungan kelembagaan masyarakat kita. Misalnya ada sebuah tas, di satu desa, tas ini tas yang sangat mahal di dunia luar misalnya, karena memiliki merek yang sangat terkenal. Tapi di sebuah desa yang tidak ada listrik, tidak ada sinyal, mereka tidak tahu bahwa itu adalah tas yang mahal. Jadi ketika mereka melihat tas, ya itu biasa saja, begitu ya. Jadi ketika tas itu dijual dengan harga yang sangat tinggi, mereka pasti memilih untuk tidak membeli. Tapi kemudian ketika tas itu dibawa ke suatu kelompok yang ya para pengusaha yang kaya raya misalnya, mereka yang mengerti bahwa di luar ini tas ini menjadi rebutan karena keluaran dari merek yang sangat terkenal. Nah, walaupun mereka tidak membutuhkan tas saat itu, tapi bisa jadi mereka membeli tas waktu itu, karena itu bisa menaikkan gengsi mereka. Nah, jadi kita lihat ketika kita menilai suatu objek, dalam hal ini tas, itu dipengaruhi oleh bagaimana kita memaknai tas itu. Kita memaknai tas itu sebagai tas mahal atau tas biasa. Kita memaknai hal itu, barang itu sebagai barang yang perlu kita beli atau tidak perlu. Nah, bagaimana kita memaknai itu membuahkan tindakan kita, tindakan ekonomi. Kita beli atau kita abaikan. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana kita memaknai sebuah objek itu akan membuahkan bagaimana tindakan transaksi atau tindakan ekonomi kita. Jadi dalam hal ini, kalau kita memaknai objek itu layak dibeli, maka tindakannya kita akan membeli. Atau sebaliknya, jika kita memaknai sebuah objek ini adalah barang yang bagus untuk dijual, punya peluang bisnis yang besar, maka tindakannya kita akan menjual barang itu dengan keyakinan kita akan mendapatkan untung yang banyak. Nah, makna-makna yang diberikan oleh individu terhadap suatu objek itu bisa menjadi berupa sebuah konvensi atau kesepakatan bersama. Jadi bagaimana suatu kelembagaan masyarakat itu menyepakati makna apa terhadap barang ini, begitu ya. Contohnya, misalnya ada suatu daerah yang memiliki kepercayaan bahwa leluhur mereka adalah keturunan dari buaya. Maka apa yang terjadi? Mereka akan menghormati buaya dan mereka tidak akan membunuh buaya. Nah, dalam segi ekonomi, kalau misalnya ada orang datang ke sana jual daging buaya, tentu akan
menjadi batu sandungan. Kalau misalnya ada orang datang ke tempat itu menjual kaos dengan gambar buaya, nah itu mungkin malah akan laris karena orang-orang sangat mengidolakan buaya. Tapi kalau orang datang ke sana menjual dompet dari kulit buaya, misalnya, maka itu akan menjadi mengakibatkan kemarahan dari penduduk setempat karena mereka sangat menghormati buaya. Nah, itu kita lihat bahwa bagaimana buaya ini dimaknai itu tergantung konvensi atau kesepakatan bersama. Bisa juga makna-makna yang diberikan oleh individu itu berupa norma. Norma yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, norma-norma ini maksudnya apa? Norma-norma ini adalah semacam peraturan-peraturan informal yang berlaku di tengah masyarakat. Bisa juga kadang akhirnya menjadi peraturan yang formal. Saya beri contoh misalnya begini, misalnya ada suatu norma di suatu kelompok masyarakat bahwa kalau misalnya bukan suami istri, mereka tidak boleh berboncengan motor bersama. Misalnya begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita jual motor, lalu kita bikin iklan, iklannya itu 2 orang remaja yang lagi pacaran naik motor berboncengan, maka iklan itu tidak akan mengena di kelompok masyarakat tersebut. Mengapa? Karena hal itu dianggap tabu oleh mereka. Nah, kemudian makna yang diberikan oleh individu itu juga bisa berupa share belief. Share belief itu adalah kepercayaan bersama, apa yang sama-sama dipercayai. Nah, itu juga bisa membentuk makna dari sebuah objek terhadap individu. Jadi supaya semakin jelas lagi, saya akan beri contoh. Misalnya begini, sepatu dengan hak tinggi. Misalnya begitu ya, sepatu dengan hak tinggi. Di suatu kelompok ibu-ibu, mereka melihat sepatu dengan hak tinggi ini adalah barang yang berharga. Barang yang akan mereka beli kalau mereka punya uang dan ada kesempatan untuk membeli. Tetapi di kelompok ibu-ibu yang lain, mereka melihat sepatu hak tinggi itu adalah sepatu yang jangan sampai dibeli. Karena menurut mereka sepatu itu merusak kesehatan kalau sering dipakai, tidak nyaman untuk kaki. Jadi ini sekelompok ibu-ibu yang memandang bahwa penampilan cantik itu penting, sementara sekelompok ibu-ibu ini adalah orang yang melihat bahwa kesehatan itu penting. Lalu ada lagi sekelompok ibu-ibu, misalnya mereka adalah kaum ibu petani yang jarang sekali membutuhkan sepatu hak tinggi. Ketika mereka melihat sepatu hak tinggi, mereka melihat hal itu sebagai barang yang tidak perlu dibeli, boros kalau sampai beli itu. Lebih baik beli beras, beli makanan yang enak daripada beli sepatu hak tinggi. Nah, kita lihat sepatu hak tinggi ini bagus atau jelek, perlu dibeli atau tidak. Itu tergantung bagaimana kita memaknainya. Dan bagaimana kita memaknainya, bagaimana seseorang memaknai sebuah objek, itu tergantung dari kelembagaan masyarakat tersebut memaknai objek tersebut. Nah, pemaknaan itu, jadi saya ulang lagi, bisa berdasarkan kesepakatan bersama atau konvensi, bisa berdasarkan norma-norma yang ada, bisa juga berdasarkan share belief atau kepercayaan bersama. Demikianlah tindakan manusia, itu berdasarkan makna yang dia tangkap atau dia pahami. Makna yang dia tangkap dan dia pahami ini kemudian diyakininya, dan apabila makna itu ditangkap dan diyakini, maka itulah yang akan mempengaruhi tindakan-tindakannya. Jadi, tindakan manusia itu adalah berdasarkan makna yang dia yakini, makna yang dia tangkap. Itulah yang mendasari tindakan-tindakan manusia, dalam hal ini tindakan-tindakan ekonominya. Nah, sekarang untuk bisa semakin mendalami dan semakin memahami, marilah silakan berdiskusi dan membuat tugas berikut ini.